Ini yang kemarin waktu saya debat dengan Ustadz Masihud, mengapa Tuhan Yesus tidak tahu pohon ara tidak berbuah ya. Nah ini saya bilang itu nubuatan buat Israel. Orang-orang Kristen juga mengetawain saya, ini bodoh nih orang-orang Kristen ini kadang-kadang juga nggak ngerti kalian ya. Nah, makanya belajar yang benar. Ini hari ini Pak Ramsi ini lagi cerita yang saya ngajarin ke Ustadz Masihud waktu saya debat tahun lalu ya. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyang. Jadi pohon ara itu adalah nenek moyang Israel. Tetapi mereka telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cinta itu. Dan Tuhan Yesus melakukan, dia kutuk itu pohon ara walaupun memang saat itu belum waktunya berbuah. Itu adalah sebuah nubuatan. Saya bilang begitu kan, itu adalah sebuah nubuatan. Nubuatan itu dipenuhi dan Tuhan Yesus juga berkata ketika pohon ara itu bertunas dan pohon-pohon lain juga, itu lagi cerita 1948. Lihat Israel mulai bertunas, termasuk Indonesia, termasuk Singapura, Malaysia, India, dan pohon-pohon lain juga, bangsa-bangsa lain di zaman itu mulai tuh banyak yang berdiri kemudian ya. Ada yang merdeka, ada yang berdiri, ada yang dikasih kemerdekaan dan seterusnya. Nah itu yang terjadi ya. Nubuatan firman Tuhan, ya dan amin. Dan Muhammad mengutipnya dan menjadikan dirinya nabi hanya gara-gara ngutip itu saja. Semua yang dikutip Muhammad itu ada di dalam Alkitab kita dan sama dia diulangi lagi, tapi untuk kepentingannya Islam. Termasuk tadi tiada hari kiamat sebelum orang Islam membunuh orang Yahudi. Padahal di dalam Zakaria tadi kita sudah baca dalam sama-sama di dalam Zakaria 8 bahwa 10 orang non-Yahudi akan memegang puncak jubah satu orang Yahudi seperti yang terjadi hari ini. Bangsa-bangsa lain bersahabat, cuman Indonesia aja bodoh, masih belum mau membuka hubungan dengan Israel karena bodoh mereka di framing sama orang-orang Islam ini. Nah, tadi ada Pak Ramsi ada kasih bahasa yang bagus karena bahasanya nggak nyambung, padahal mereka sama-sama berbahasa Arab. Pak Ramsi juga saya kira bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ibrani juga, karena punya ini kan dari Yordania juga, punya paspor Yordania, biasanya bisa bahasa Arab. Tetapi itulah bahasanya nggak nyambung, bahasa apa? Bahasa iman, nggak nyambung. Nah orang-orang Indonesia ini bahasanya nggak nyambung. Dia itu di framing untuk membenci orang Israel. Sementara dia nggak tahu apa yang terjadi di sana. Oke, silakan Pak Tambunan, lanjut. Baik, salam Bapak ya, Baul. Shalom. Salam sobat dari Timur Tengah sana ya, Bapak Ramsi. Ya, Israel. Salam. Ya. Nah, Pak Ramsi tentunya sudah mendengar sendiri ya dalam sidang itu baru-baru ini yang disiarkan banyak berbicara dari berbagai negara, lebih khusus lagi mereka-mereka yang mendukung Palestina. Namun satu hal yang sangat penting bagi kita adalah ketika putra pemimpin Hamas yang sudah bertobat, Mas Aska Yosef, dia bicara atas nama UN Watch. Dan ini sangat-sangat membuat orang yang hadir di persidangan itu terperangah. Dia berbicara ditujukan kepada para pemimpin Palestina yang mengataskan nama atau mengatasnamakan rakyat Palestina. Padahal dia mengatakan rakyat Palestina sendiri tidak pernah memilih mereka dan tidak pernah menunjuk mereka sebagai perwakilan mereka yang sah. Nah, mereka dikatakan oleh Yosef bahwa mereka itu menunjuk diri sendiri. Akuntabilitasnya bukan untuk rakyat Palestina sebenarnya. Ini terbukti dari pelanggaran total yang mereka lakukan terhadap pelanggaran HAM rakyat Palestina sendiri. Mereka menculik para mahasiswa Palestina dari kampus dan menganiaya mereka di dalam penjara. Karena itulah dikatakan oleh Yosef, kalian menganiaya rival politik kalian. Penderitaan rakyat Palestina adalah akibat dari kepentingan politik kalian sendiri. Itu dikatakan oleh Yosef. Kalian adalah musuh terbesar rakyat Palestina. Jika Israel tidak eksis atau tidak ada, maksud saya jika Israel tidak eksis, maka tidak ada yang bisa kalian jadikan kambing hitam. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin Palestina ini ya
sebenarnya mengkambing hitamkan Israel. Nah, karena itu Yosef minta pertanggungjawaban dari pemimpin Palestina ini. Karena mereka dianggap sebagai penikmat konflik demi penyalahgunaan kekuasaan. Yang akhirnya mereka ini, melalui forum ini, mereka menyesatkan masyarakat internasional. Dan juga untuk menyesatkan rakyat Palestina. Agar mereka percaya bahwa Israel bertanggung jawab atas masalah-masalah yang kalian ciptakan sendiri. Nah, jadi masalah-masalah di Palestina dengan Israel itu yang menciptakan sebenarnya pemimpin Palestina yang tidak dipilih oleh rakyat Palestina. Oleh karena itu, ya, saya tidak sependapat dengan Bapak Ramzi, ya, atau tidak setuju pandangan Ramzi agar Israel mau berinisiasi berdamai dengan Palestina dan memberikan berbagai fasilitas seperti pelabuhan, bandara dan sebagainya. Mengapa? Karena Palestina dikendalikan oleh Roh Babel. Tidak akan mungkin diberikan diberikan fasilitas, mereka akan menuntut lebih. Dan ini kalau benar-benar ini dilakukan, wah, Palestina akan dijadikan sarana atau fasilitas bagi negara-negara yang memiliki roh yang sama, Roh Babel, untuk merongrong dan menyerang Israel. Nah, pada sisi lain, Israel harus memperjuangkan semua tanah perjanjian yang diberikan Yahweh. Itu harus diingat. Tidak mungkin Israel mengabaikan tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka. Ini yang pokok, sesuai dengan Bible, sesuai dengan perjanjian lama. Pak Tambunan, mungkin kita begini Pak Tambunan, memang saya ada banyak yang nggak setuju juga dengan Pak Ramzi, namun tujuan kita hari ini adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang update konflik Israel-Palestina hari ini, Pak Tambunan. Jadi supaya jangan bias dan nanti kita nggak jadi terjadi debat kusir antara dogma. Karena itu kan dogma, eskatologi. Jadi supaya kita jangan bias ke sana, Pak Tambunan. Kita nanti ada waktunya. Dan kita sedang tidak meminta Pak Ramzi untuk dengarkan kita, tapi kebalik, kita yang mau dengarkan beliau. Begitu Pak Tambunan ya. Aku hanya bisa komentin tanpa dia kurang ngerti maksud saya. Iya, silakan Pak Ramzi. Ya, Pak berbicara tentang roh Babel antara orang Palestina seperti seluruh orang Palestina jahat begitu. Nah, saya mau ambil orang Palestina yang tinggal di Bethlehem. Antara mereka ada banyak orang Kristen. Kristen di Bethlehem, orang Kristen di Bethlehem tidak boleh masuk ke Yerusalem dan berdoa di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka punya paspor Palestina. Walaupun Israel tahu ini orang yang sangat berdamai. Harus juga tahu antara Palestina ada dua parti besar. Ada yang namanya Fatah, ada yang namanya Hamas. Ya. Kalau saya bicara tentang Hamas, berapa Hamas? Hamas cuma ada di Gaza, di jalur barat, tidak ada di Bethlehem, tidak ada. Di Gaza juga ada banyak dari parti yang namanya Fatah. Benar dibunuh, benar disiksa di sana oleh Hamas. Aku tidak berbicara tentang Hamas sebagai Palestina yang bisa terima Israel. No, Hamas katakan dan direct, kami tidak mau agreement sama Israel, kami mau habisan Israel, kami mau membunuh Israel. Israel tidak ada sampai saat ini. So aku sangat setuju, tapi maksud saya Pak, jangan bicara tentang Gaza seperti Gaza itu semua adalah Hamas. Jangan lupa di Gaza ada banyak, ada Kristen yang katakan Pak jangan kasih tahu tidak ada 3.000 orang Kristen tinggal di Gaza. Kesalahan mereka apa untuk tidak dapat apa-apa di sana? Karena Hamas? No, maksud saya dengan agreement. Lihat, kalau Israel bisa agreement sama Palestina yang kuat, yang bisa selesai Hamas diri sendiri. Aku sudah katakan dengan bom Israel, mereka tidak bisa selesai Hamas begitu. Menurut saya sebagai orang yang biasa, aku bukan orang politik, bukan. Menurut saya tidak mungkin Hamas selesai dengan bom Israel di Gaza. So menurut Pak apa? Mereka harus bom Gaza semua, 3 juta harus dibunuh. Waduh, enggak dong, jangan dong. Iya. Tidak mungkin begitu. Roh Kristus harus kita ajarkan mereka begitu. Amin. Harus ada love. Menurut saya, waktu saya katakan buka berbatasan, tidak artinya buka berbatasan dan Hamas maju ke Israel dan mulai membunuh Israel. No, harus ada proses,
dengan negara-negara, harus ada ceasefire, harus ada yang masuk yang bisa bicara dengan Hamas. Siapa yang bisa bicara? Kalau yang bicara dengan Hamas harus di antara Arab sendiri. Kenapa sekarang sampai saat ini Presiden Palestina tidak kuat? Israel tidak mau kasih kekuatan ke Presiden Palestina. Menurut ada satu juga Pak, kalau ahli politik tahu tentang politik yang namanya Muhammad Dahlan, dia janji Israel kalau dia bisa dapat kekuatan dari Israel, dia bisa selesai Hamas sendiri. Maksud saya untuk cari sesuatu line bom. Israel sudah coba bom terus, sudah coba bom Gaza terus. Mereka sudah tutup Gaza terus. Tapi sampai kapan? Kami benar sudah bosan, kami mau lihat damai yang benar. So tidak mungkin damai ini Israel bisa dapat dengan closure on Gaza, dengan seize on Gaza. Gaza harus dibuka. So kesalahan Hamas tahu berapa persen di Gaza Pak? Tidak sampai 5%. So jadi Gaza ditutup, Gaza mati sekarang karena cuma 5%. Kenapa menurut saya, kenapa kami tidak selesai 5% ini dan buka Gaza seperti biasa untuk kasih mereka pelabuhan, kasih mereka bandara, kasih mereka hidup yang biasa. Aku tidak mau mereka menjadi, tapi yang tahu orang Gaza tidak bisa keluar, orang Gaza tidak bisa, bagaimana orang Kristen tinggal di Gaza. Juga, aku juga ada kasihan sama orang Gaza yang Kristen, yang tidak boleh keluar. Kesalahan mereka itu apa? Karena mereka punya paspor Palestina dan karena ada reputasi Hamas di sana. So, bisa konflik ini selesai dengan sesuatu line bom. Ini maksud saya, tidak artinya, oke, buka berbatasan sekarang. Aku tidak katakan begitu. Aku katakan harus ada agreement, Hamas selesai, mereka ambil weapons dari Hamas, mereka bisa bicara dengan Hamas, pasti kalau ada agreement sama negara Arab, mereka bisa selesai Hamas. Mereka bisa memaksa Hamas. Tapi dengan Israel untuk bom Gaza begini, tidak mungkin selesai. Kita lihat, hari ini mereka berbicara tentang 500 bom mereka bom Hamas di Gaza. Hamas selesai, Israel katakan besok tidak ada Hamas. Lihat, kita harus tunggu sampai besok kalau Hamas selesai tidak. Ini yang saya katakan. So jangan salah paham Pak. Aku tidak katakan hanya buka berbatasan begitu. No, harus ada agreement. Ya, Pak Ramzi, saya mau nanya. Menurut Pak Ramzi sendiri, apa yang bisa menyelesaikan konflik Gaza sama Israel ini? Ini kan konflik yang gila-gilaan. Sementara reputasi Israel di negara Indonesia ini jadi tidak baik karena Gaza selalu bikin video-video propaganda, bahkan ada banyak kumpulin dana, uang dari Indonesia buat dikirim ke Gaza. Pak, yang saya takut sekali, ribut yang di 6 rumah ini, yang di Yerusalem, jadi ribut antara Islam dan Yahudi. Ini yang saya takut. Karena kalau ini sampai Indonesia dan negara lain, itu sangat bahaya buat orang Indonesia. Banyak orang yang bodoh tidak tahu bedanya antara Kristen dan Yahudi. So kalau mereka tidak bisa ke Israel, mereka bisa ke gereja, mereka bisa karena menurut reputasi atau menurut yang mereka tahu, orang Kristen itu sangat dekat sama Yahudi. Ini yang saya takut. So itu menurut saya yang harus tetap itu adalah perang politik, bukan perang agama. Itu yang sangat bahaya. Kalau perang agama itu sangat-sangat bahaya. Aku berharap ada ceasefire antara dua-duanya, dan kalau saya sekali lagi mau katakan, kalau perang ini mau selesai semua, harus dua-duanya ada sacrifice. Dua-duanya harus ada kurban. Israel harus dengar orang Palestina, harus kasih kekuatan ke orang Palestina yang maksud saya seperti Fatah, seperti Presiden Palestina, mereka bisa selesai, mereka bisa bicara sama Hamas, mereka bisa memaksa Hamas. Ya, tapi begini untuk bom kembali dan ini tidak mungkin selesai. Pada kenyataannya bisa apa enggak Pak? Itu kan sulit sekali Pak. Kalau Hamas disuruh mengalah nggak akan mau lagi Pak. Mereka sudah tekadnya memang bagaimana? Ulang lagi Pak. Kalau Hamas disuruh mengalah, saya kira mereka nggak akan mau karena
Sekarang mereka sudah, walaupun mereka sekarang sudah terpojok, tapi mengingat dari mentalitas mereka yang sudah keras kepala begitu, bahkan negara-negara Arab saja sudah meninggalkan Hamas, malah sekarang mereka lontarkan ratusan rudal ke Israel. Kan orang Hamas dulu yang melempar rudal, bukan orang Israelnya, Pak. Yang melempar batu juga orang Hamas juga. Bagaimana Israel harus mengalah, Pak? No, kalau Hamas sendiri tidak mungkin mereka terima Israel. Aku setuju. Kalau untuk ceasefire masih bisa. Tapi untuk selesai Hamas, maksud saya bisa hanya dengan agreement. Hamas dapat uangnya dari mana? Dari negara Islam. Negara yang lain. Dari negara Islam kayak Indonesia. Persia. Syria dan Persia. Hezbollah. Dari Iran. Dan Persia. Ya. So, kalau ada negara yang bisa bicara sama Persia, kalau ada agreement, percaya saya, Hamas tidak kuat. Kekuatan Hamas itu dari luar. So, kalau Israel dan UN dan Amerika bisa memaksa Persia untuk jangan support Hamas, Hamas akan selesai. So, kekuatan Hamas itu dari luar, bukan dalam Gaza. Maksud saya, oke, Hamas tidak mau bicara sama Israel, tidak mau agreement sama Israel, tapi bagaimana kalau kami selesai Hamas dari belakang, muter-muter, tidak usah direct ke Hamas. Ini yang maksud saya. So, kalau dengar, aku mau Bapak Ibu cari yang namanya Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan seorang Palestina. Tahu dia janji Israel bagaimana? Dia tinggal di Emirates sekarang, tidak bisa kembali ke sini karena Israel. Tapi dia janji, kasih saya 1 bulan, kamu akan dengar nama Hamas dalam sejarah, hanya dalam sejarah. Bagaimana? Dia orang Palestina, dia bisa bicara. Orang Israel susah bicara sama Hamas. Agama beda, bahasa beda, background beda, tapi yang bisa bicara sama Hamas, yang bisa memaksa Hamas, dari orang Arab yang Muslim sendiri. Muhammad Dahlan, dia udah siap untuk selesai Hamas. Dia janji 1 bulan, kamu akan dengar nama Hamas dalam buku sejarah. So ini maksud saya. Presiden Palestina, minta maaf, Mahmud Abbas, dia di Ramallah, tidak bisa keluar. Kalau dia mau ke Bethlehem untuk ikut misa Christmas, dia harus dapat izin dari Israel. Kenapa sampai sekarang? Kamu sudah ada agreement Oslo sama orang Palestina. Dan masih sampai sekarang kamu janji untuk kasih mereka sesuatu. Sampai sekarang mereka tidak dapat apa. So maksud saya harus ada juga sacrifice, Pak. Harus ada kurban dari Israel. Kami mau maju. Kami mau dapat seperti kurban antara mereka dan negara Arab. Kenapa bisa sama Emirates? Tidak bisa sama orang Palestina. Kenapa bisa sama Jordania? Dari tahun 1994 sampai sekarang tidak ada masalah. Kamu lihat Pak, sudah masuk Israel. Dari Eilat sampai utara, berbatasan Israel dan Jordania, tidak ada satu tentara. Jadi maksudnya Pak Ramzi, kalau Israel bisa pendekatan terhadap Iran, seperti yang kemarin berusaha dilakukan, kan mau kirim air ke Iran itu kan, mau kirim teknologi, membuat air. Tapi terus ditolak sama Iran, toh? Benar. Karena Irannya memang ada, ya? Ini mungkin sampai sekarang susah, tapi kalau mereka bicara bisnis, jangan lupa, Iran perlu Israel, perlu teknologi, kami juga perlu, Iran juga perlu emas yang di Iran. So, dua-duanya seperti, kalau Pak bicara 1 tahun yang lalu, antara Emirates dan Israel, kamu lihat, mustahil, tidak mungkin. Tapi dalam 1 hari, sudah bisa. Artinya sebenarnya mereka berdua, Iran dengan Israel, memang ada bisnis ya Pak. Walaupun secara politik mereka berperang ya.